Oke, sekarang AppsBed atau PDPT, yaitu menunya ada di AppsBed. Nah, ini di sini ada sub menu, antara lain master data. Master data itu ya kayak badan hukum, program studi, mahasiswa, perguruan tinggi, dosen, fakultas, ya. Kalau kita tahu tabel-tabelnya AppsBed itu sesuai dengan tabel, ya, AppsBed atau PDPT, nama tabelnya, ya. Kalau sekarang kan nggak tahu nanti itu AppsBed sebentar lagi dipakai apa enggak ya, karena sekarang ada feeder ya. Nggak tahu belum ada feeder itu. Namun feeder kita lihat itu masih hanya berbasis web service saja, jadi belum bisa ekspor file dia. Bisa ekspor file tapi masih belum bisa terbaca ya. Jadi bukan dalam bentuk Excel ya, namun dalam bentuk terenkrip gitu. Jadi belum bisa terintegrasikan dengan sistem ini ya, sistem feeder. Oke, pertama data master hukum ini, badan hukum ini maksudnya untuk ngisi tabel. Kalau di AppsBed atau PDPT itu ada MS YYS ya. Nah, ini ada tabel ini ya. Kemudian ada program studi. Nah, ini untuk kalau kita ekspor jadi MS PST. Jadi sebenarnya ini aja yang dikirim ke apa tuh? Didikti Pak ya. Nah, itu. Kalau sekarang kan CSV, yang formatnya yang kemarin itu sebenarnya sama ini. Tapi nama kolomnya ya nama kolom yang di atas itu, yang 10 itu, yang contoh sampel di atas itu. Padahal isinya nanti sama, ke bawahnya sama. Kemudian master mahasiswa. Ini yang tahun angkatan 2015 nggak ada nih. Tahun angkatan 2012 adanya ya. Refresh. Nah, ini ya. Data mahasiswa. Nah, ini. Jadi tadi udah muncul format seperti ini langsung, tinggal dikirim ke ini ya, dalam bentuk CSV, di save as ke CSV. Kemudian perguruan tinggi, kayak ini kayaknya kalau data-data kayak gini sih nggak dikirim kan ya. Yang dikirim tuh apa biasanya mahasiswa, mata kuliah, IPK dan ya, transaksi dosen itu ya yang dikirim ya. Iya. 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 Nah, ini MS-DOS, kalau perlu ya ini ada juga MS-DOS ya, data dosen. Kemudian fakultas, ini untuk ngisi tabel MS Fak ya. Kemudian riwayat pendidikan dosen, ini tadi kalau misalnya dosen tuh nginput riwayat pendidikannya, kan dosen bisa nginput sendiri kan tadi riwayat pendidikan. Nah, ini nanti muncul di sini otomatis. Gitu. Ya? Admin kan juga bisa nginput. Ya kalau dosen juga bisa nginput, admin juga bisa nginput gitu. Kalau dosennya nggak input ya diinputkan admin aja. Gitu. Enggak, lewat data dosen diklik nanti ada itu riwayatnya, bisa diinput di situ. Jadi nggak usah masuk ke login dosen, nggak perlu. Oke, kemudian ini tadi menunya ini ya. Oke, ini nanti. Oke, kemudian nilai semester. Nah, ini nilai. Nah, ini untuk data-data nilai ini harus disinkronisasikan dulu ya. Jadi ke konfigurasi, kemudian update data nilai, kemudian ke proses. Nah, ini proses data nilai. Jadi mungkin ini dilakukan setelah masa penilaian selesai. Ya. Setelah masa penilaian selesai diproses seperti ini. Tungguin sampai 100%. Jadi ini seharusnya nanti admin PDPT ya yang lakukan ini. Ya, admin PDPT. Yang tugasnya ngelaporkan ke Dikti ya. Oke, sudah.
baru di sini nanti semua nilai akan muncul ya, sesuai dengan nilai terakhir ya. Jadi ini nanti yang dikirim yaitu TR NLM, ini untuk nilai ya. Kemudian ada mengajar dosen nih. Nah, ini mengajar dosen. Jadi tadi yang dibuatkan jadwal tadi itu akan otomatis langsung membentuk format EBSBET atau PDPT yang siap dikirim ke Dikti. Ini jadi TR AKD. Kemudian aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, ini nanti ini IP ya, IP mahasiswa ini ya. IP. Jadi semua data IP 1 semester ya. Mahasiswa akan muncul di sini. Ya. Nah, nanti tinggal dikirim yaitu berupa TR AKM. Kemudian status mahasiswa. Ini loading dulu status mahasiswa. Nah, ini jadi TR LSM ya, jadi TR LSM ini. Kemudian kapasitas mahasiswa baru. Nah, ini tadi ini di input kapasitas mahasiswa baru, nggak tahu nih perlu dikirim ke ini apa enggak Dikti. Jadi kalau ngisinya itu ada di konfigurasi program studi, pilih salah satu. Nah, ini kapasitas penerimaan mahasiswa baru. Ya, ini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit ya. Diedit di sini. Kebetulan kan ini belum terintegrasi ya dengan apa namanya? Jadi tidak masuk paket kita untuk penerimaan mahasiswa barunya ya. Kemudian fasilitas penunjang akademik. Ini juga sama, isinya ada di sini ya. Di sini ada fasilitas penunjang akademik, inputnya di sini. Kemudian ada bobot nilai. Nah, ini bobot nilai tadi, yang A, B, C, D tadi ya. Kemudian ada status dosen. Nah, ini status dosen dia ini ya. Ini TRLSD ininya munculnya. Kemudian kurikulum mata kuliah. Ini yang tabel kurikulum ya, TB KMK. Kemudian publikasi dosen. Nah, ini publikasi dosen ini sebenarnya dosen bisa nginput sendiri juga ya. Kalau tidak dosen nggak nginput ya admin yang inputkan. Kemudian udah ya. Udah ya. Jadi itu yang tabel-tabel yang bisa digenerate ya, EBSBET atau PDPT ya. Untuk data apa tadi? Emis memang belum kita. Belum ya.